Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas kita, hari-hari kita, marilah kita berserah kepada Tuhan dengan segala aktivitas dan kehidupan yang akan kita lalui sepanjang satu hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menyapa kita dan menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kita pada satu hari ini, tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 31, demikianlah dikatakan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya akan menghadapi yang namanya penindasan, kesesakan, penganiayaan, dan juga pedang, yang mau menggambarkan tentang bagaimana perjalanan kehidupan setiap orang percaya tidak terlepas dari suatu tantangan kehidupan. Baik itu penindasan, kesesakan, penganiayaan yang dirangkum menjadi suatu penderitaan bagi setiap orang percaya. Tetapi apakah kehidupan orang percaya ini akan menjadi lemah, akan menjadi takut, akan menjadi tidak berdaya dengan segala sesuatu yang akan ia hadapi? Disinilah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Rasul Paulus menegaskan, menguatkan setiap orang percaya dengan mengandalkan dan berpasrah diri kepada kehendak dan kekuasaan Allah. Maka disinilah Rasul Paulus berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini mau mengajarkan kita bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia, bagi yang percaya kepadanya, bagi yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka disinilah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, jangan lupa kita untuk menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Agar kita tidak terfokus kepada penderitaan, tidak terfokus kepada penindasan, kesesakan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Tetapi kita meyakini seluruh kehidupan kita dengan apa yang kita hadapi, bahwa Allah adalah Allah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengingat kembali apa yang dinyanyikan dalam Kidung Jemaat, suka duka dipakainya untuk kebaikan. Maka kebaikan itu dipakai oleh Tuhan dari setiap kondisi pengalaman kehidupan yang kita lewati. Maka disinilah kita mau melihat keberpihakan Allah. Kalau Allah sudah berpihak kepada kita, dari segala kondisi yang kita hadapi, Allah akan menyatakan suatu rancangan kebaikan yang Tuhan sudah rancangkan kepada kita. Maka disinilah penekanan, jika Allah di pihak kita, bukan berarti Allah itu menghindarkan kita dari semua persoalan kehidupan. Tetapi Allah mau merancangkan kepada kita suatu kebaikan di saat musuh-musuh kita,
Di saat orang-orang yang tidak suka dengan kita atau lawan kita merancangkan suatu kejahatan kepada kita, maka hal yang jahat yang dirancangkan oleh orang yang tidak berkenan kepada kita, Allah merancangkan suatu kebaikan agar setiap kejahatan-kejahatan itu tidak membuahkan hasil, sehingga kita tidak dipermalukan, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang lemah, tetapi kita mau menyatakan keberpihakan Allah kepada setiap orang yang percaya, sehingga kita bisa mengatakan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, siapa lawan kita jika Allah ada di pihak kita? Karena setiap kejahatan-kejahatan itu, Allah lah yang akan melawan itu, sehingga kita dimenangkan, sehingga kita dikuatkan, sehingga kita bisa bersuka cita karena Allah ada di pihak kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang selalu menguatkan kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi, sehingga Engkau berada di pihak kami ketika kami harus menghadapi suatu penderitaan, baik itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, dan pedang yang akan menghilangkan nyawa kami sekalipun. Kami tahu Engkau adalah Allah yang akan merancangkan suatu kebaikan kepada kami, sehingga kami dapat merasakan sukacita yang daripadamu. Ajari kami menghidupi hari-hari kami ini. Di tengah kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, dan segala sesuatu yang kami jalani, biarlah itu berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setiamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.